Betul? Ya. 18 bulan 8 2012. Alhamdulillah hari ini hari Rabu kita belajar lagi sama-sama setelah kemarin kita bahas surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Boleh buka slide-nya. Saya mengingatkan dan mengajak abang kakak untuk sama-sama kita berniat semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat Allah sebagai kebaikan, sebagai amal soleh, niatnya iktikaf untuk ilmu. Dan alhamdulillah kita juga ada punya program, ada program berbagi ya, maksudnya GBS, Gerakan Berkah Subuh. Silakan teman-teman, barcode-nya kurang besar tuh deh, tidak nampak, sama nomor rekeningnya boleh dicantumkan di samping karena tidak semuanya pakai scan barcode kan. Di samping ini nih yang ada Munzalan TV yang ada heksagonal itu kan kosong, nah situ isi nomor rekening yang permanen gitu, biar orang bisa foto, screenshot, nanti dia ini sendiri. Alhamdulillah abang kakak kita berinfak di waktu subuh. Mudah-mudahan Allah dan para malaikatnya membalas kebaikan kita dengan balasan yang lebih baik. Setiap orang punya masalah. Apa? Yang paling membedakan dia dengan yang lain itu adalah di YouTube suaranya kurang besar, volume. Yang membedakan antara orang itu dengan orang lain adalah respon atau cara menyikapi masalah. Ini udah sangat sering saya bahas. Teman-teman, setiap kebaikan itu ada musuhnya. Apa? Itu udah berulang-ulang juga saya sampaikan. Maka membangun pilar kebaikan itu memang pintu gerbangnya atau pintu masuknya adalah ketaatan. Karena kenapa harus dimulai dengan ketaatan? Udah dapat slide-nya. Kenapa harus dimulai dengan ketaatan? Karena kalau tidak taat ini teman-teman, ini tidak bisa kita bedakan mana kawan mana musuh. Begitu ada pintu gerbangnya adalah ketaatan, atiullah wa atiur rasul, siap jadi jamaah enggak? Jamaah. Begitu imamnya balik badan dan dia bilang sawu sufufakum, antum secara tidak langsung sudah mengatakan saya siap ikut arahan. Saya ruku nanti ente ruku ya, siap imam. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Yuk kita siap-siap salat berjamaah. Maka kalau imam kunut, makmumnya harus ikut. Jangan sampai antum bikin-bikin seorang. Atau ya tadi, ini kayaknya tidak pas dengan selera saya, akhirnya dia tidak kunut, langsung ya ruku. Boleh tidak? Sujud langsung? Tidak boleh, batal. Atiullaha wa rasulahu. Nah ini pilar pertama, yaitu pilar ketaatan. Dan ujian paling berat tanda kutip bagi orang yang ingin berjamaah adalah ujian ketaatan. Jangankan kita selevel sahabat pun masih juga ada selisih pendapat. Padahal udah hidup di zaman Rasul. Nah, setiap orang yang punya masalah, beda cara meresponnya, beda juga hasilnya. Lalu udah berbuat baik, masih juga ada musuhnya. Maka ketika antum sudah sampai di fase itu, masuk lagi ke bab selanjutnya. Udah tidak bisa nih, saya harus tinggalkan yang lalu-lalu, tinggalkan maksiat-maksiat yang buruk-buruk. Saya harus masuk ke zona selanjutnya, itu zona ketaatan. Atiullaha wa rasulahu. Maka teman-teman, kalau ada lingkungan, kalau ada tempat yang membuat antum diingatkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah lingkungan hidayah, lingkungan kebaikan yang Allah takdirkan untuk kehidupan antum. Dan antum, saran saya, jangan pernah tinggalkan. Ini bukan kata-kata saya, ini kata Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya bilang begini, bilang begini. Oh, tidak mudah nerimanya memang.
Sampai kemarin saya diskusi sama salah satu sahabat, saya bilang begini. Apa dia bilang? Ustaz, Islam tuh kok sempurna banget ya? Saya bilang iyalah. Islam tuh sempurna sekali, sempurna. Kitanya yang tidak tahu ilmunya Islam. Maka saya bilang jangan pernah katakan dari saya. Tapi kata-kata ini atau kalimat ini, statement ini, ucapan ini, perintah ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka semakin hari teman-teman, otak kita tuh harus bilang, oh ini perintah Allah. Ngapain kita salat subuh? Allah yang suruh. Kenapa bersyukur? Allah yang suruh. Kenapa memaafkan padahal kita bisa membalas dendam? Oh, dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ada perintahnya dalam Quran. Jelas nggak kira-kira alasan itu? Kenapa nggak makan babi? Babinya kan higienis, misalnya gitu. Sudah diternak di tempat yang higienis. Jawabannya Allah yang larang. Nah teman-teman, pintu ketaatan inilah yang menjadi DNA-nya pusat dakwah dan kemasjidan. Atiullah wa rasulahu itu levelnya bukan level ikut-ikutan, tapi levelnya level kesadaran. Dia dalam kondisi sadar berlapis-lapis bahwasanya ini aku lakukan untuk menjalankan apa yang Tuhan aku mau gitu. Ibarat kalau kita ini budak, majikan kita itu adalah Allah. Nah begitu kita atiullah wa rasulahu, kita sedang masuk ke zona yang betul-betul diinginkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, atiullah wa rasulahu ini selalu dihubung-hubungkan dengan kalimat selanjutnya. Beberapa ayat yang saya baca, habis atiullah wa rasulahu selalu nyambungan. Yang paling mewakili ini ayat Al-Anfal inilah dia. Nah, di Al-Anfal ini teman-teman, setelah kemarin kita bahas ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, di surat Al-Ikhlas. Padahal namanya Al-Ikhlas tapi tak ada kata-kata ikhlas di dalam ayatnya. Sama juga dengan Al-Fatihah. Ada kata-kata Al-Fatihah? Tidak ada. Nah, lihat. Atiullaha wa rasulahu. 8, 4, 6. Atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u. Satu perintahnya ini urutannya teman-teman di surat 846 ini, satu perintahnya taat Allah Rasulnya. Atiullaha wa rasulahu wa atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u. Asal berkelahi kita, cerai-berai kita, nah. Saya pakai kata-kata bersatulah ya. Apalagi bahasa yang lain Ustaz? Kolaborasi. Apalagi Ustaz? Sinergi. Apalagi Ustaz? Ta'awanu. Teman-teman, orang sering tanya, apa di kepala Ustadz, logo apa, logo ini, logo itu. Saya bilang saya sudah selesai dengan urusan logo. Ya pasti ada yang setuju lah, ada yang enggak. Ustadz, kami sukanya Ustadz pakai kopi yang polos-polos aja. Biasalah netizen, suka-suka dia ngomong. Asal hajatnya dikabulkan, dia bilang Ustadz baik, kata dia. Begitu Ustadz buka pakai logo lagi, Ustadz tak sesuai dengan maunya saya. Jadi kita harus menyesuaikan maunya dia. Marah saya, enggak, biasa, udah kenyang nih kami mas jamaah kayak gitu tuh. Sama kayak ibu-ibu jamaah, Ustaz jangan nikah lagi ya, awas ya kok nikah lagi ya. Ibu ini benci sama nikah lagi ya, atau benci sama syariatnya. Poligami itu syariat dari Allah. Walaupun saya secara pribadi memutuskan untuk tetap sama satu aja.
Ada ustaz-ustaz yang menikah lebih dari satu, ahlan wa sahlan. Hebat berarti, punya ilmunya, punya kemampuannya. Kalau saya terserah belum memutuskan untuk satu, karena kiai-kiai saya satu semuanya. Ini kan pilihan saya gitu. Bukan berarti kita berbeda pendapat terus satu neraka, satu surga, kan enggak gitu. Ya silakan pilih. Enggak mau saya berdebat, tak kuasa. Yang saya tak terima, saya bilang berkali-kali, adalah ketika saya melihat di grup atau di mana-mana orang menjadikan poligami sebagai bahan bercandaan di grup. Itu enggak terima canda. Poligami itu syariat dari Allah. Ibu-ibu juga jangan lebay, biasa aja. Kalau antum baik jadi istri soleha, ya kan? Nggak mungkin suaminya pindah ke tempat lain. Tapi kalaupun memang Allah takdirkan dia masih nengok-nengok ke sebelah noleh-noleh, siapa tahu ibu diangkat Allah derajatnya, wasilah itu. Yang nggak boleh adalah membenci syariatnya. Bersatu, berkolaborasi, sinergi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hari ini saya mau ngajak teman-teman, kemarin kita udah ngomong tentang ketuhanan yang Maha Esa. Atiullaha wa rasulahu ini teman-teman, ini sulit sekali orang itu nanti akan outputnya bersatu kalau dia tuh tidak taat gitu. Coba diulang. Orang itu sulit bersatu kalau tidak taat. Jadi mana yang dulu? Taat dulu baru bersatu, atau bersatu dulu baru taat? Taat dulu, maka ketuhanan yang Maha Esa baru persatuan Indonesia. Jadi nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya itu hanya bisa terwujud kalau orang itu taat sama Allah. Maka Quran. Sekarang pertanyaannya, Quran yang mencocokkan dengan Pancasila atau Pancasila yang menyesuaikan Quran? Yuk, kalaulah kita boleh tadabur ya, namanya tadabur ya. Atiullaha, coba lihat. Atiullaha wa rasulahu. Taatlah kepada Allah, Allah Tuhan yang Maha Esa. Berarti sila pertama. Tahu enggak? Wa rasulahu, Rasul ini manusia yang kayak gimana? Manusia yang adil enggak Rasulullah tuh? Beradab enggak? Berakhlakul karimah enggak? Berarti satu ayat saja dari atiullaha wa rasulahu itu udah 2 Pancasila udah masuk. Tahu enggak? Wala tanaza'um, jangan kau bercerai-berai. Masuk enggak persatuan Indonesia? Sekarang Pancasila yang cocok dengan Quran atau Quran yang cocok dengan Pancasila? Hah? Ayo. Pancasila yang cocok dengan Quran. Berarti kok dibentur-benturkan antara Pancasila dengan Quran? Ini kan gila. Orang inspirasinya ngambilnya dari Quran kok. Mana yang lebih dulu? Pancasila dulu atau Quran dulu? Ayo. Nah, ini lebih mudah. Hah? Quran. Nggak usah bentur-benturkan lagi ya. Antum jangan mau terprovokasi, jangan mau kena buta-butakan. Mereka itu tak paham juga Pancasila, yang teriak-teriak Pancasila tuh. Mereka nggak ngerti juga apa yang dimaksud. Orang mereka dibayar kok, maju tak gentar membela yang bayar. Mana ada otak mereka kebenaran? Nggak ada. Orang nggak taat sama Allah, nggak sholat, makan duit halal haram hantam. Mana mereka peduli dengan kebenaran? Ente berbusa-busa nyerang dia, berbusa-busa tidak mempan telinga, dia udah ditutup sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 3 dibenci Allah, hati, telinga, mata. Dia buta, lebih buta dari tunanetra, lebih tuli daripada orang tuli, lebih cacat daripada orang yang cacat. Bukan cuma itu, Allah bilang apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Mana yang suka bentur-benturkan Pancasila sama itu? Lihat. Atiullaha
wa rasulahu. Taat sama Allah. Oh, Allah harus kita taat. Oh, salat, bangun subuh. Wa rasulahu, Rasulullah tuh peduli sama sesama, bantu orang, ya kan? Geser sana, nengok ada Yahudi buta disuapkan tiap pagi, tidak pernah memperkenalkan. Itu definisi ikhlas. Orang tanya lagi sama saya, kenapa Masjid Munzalan berbagi sama non muslim? Apa tak ada orang muslim yang bisa dibagi? Oh, kurang piknik orang ini. Main-main ke sini. Main-main ke Munzalan, lihat. Di sini kita pengen menyampaikan Islam itu bukan hanya milik orang Islam. Kalau di mana-mana teman-teman, biasanya kalau Muslim itu minoritas, Muslimnya kegencet. Biasanya, betul nggak? Tapi kalau Muslim yang dominan, kalau dia beriman sama Allah dan Rasulnya, Muslim ini yang mengayomi. Betul nggak? Coba. Betul nggak? Tapi dengan izin Allah, Masjid Munzalan ini minoritas. Kita di sini ini minoritas. Tapi dengan izin Allah, justru kita yang ngayomi semua ini, beribu-ribu rumah belakang atas izin Allah. Bukan karena saya hebat, enggak. Saya mau ngasih tahu juga sama dunia ini, mau ngasih tahu juga sama orang-orang yang mau dengar, yang mau buka hatinya. Islam itu bukan ancaman. Oh, kita sholat dah jelas-jelas Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Noleh kanan, noleh kiri. Apa maksudnya? Kenapa tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kenapa tidak Alhamdulillah, Alhamdulillah? Kenapa ketika selesai sholat itu Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri? Seolah kita pengen diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, hai umat-umat Islam, hai umat-umat yang sholat, yang sudah menyembah Allah, selesai kau sholat kau harus menyebarkan salam kepada samping kananmu, salam kepada samping kiri. Apa salam itu? Ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Sampaikan salam ke samping kanan dan samping kiri. Samping kanan, samping kiri kita, ko Aliong, ko Acan, apa lagi? Siapa-siapa tuh? Kita kasih lah. Atau oh ini Ustadz Acan udah beda. Ulang ya, saya ulang ya. Biasanya kalau muslimnya minoritas, muslimnya kegencet. Biasanya. Tapi kalau muslimnya mayoritas, dalam syariat Islam harus melindungi yang sedikit. Betul enggak? Munzalan dengan izin Allah di tengah-tengah mayoritas, justru malah ngayomin yang besar-besar. Allahu Akbar. Baru ngeh kan? Baru nyambung. Kenapa suruh bagikan beras? Suruh ngecek kita mana tetangga-tetangga yang tidak mampu. Tetangga-tetangga kita tuh pakai Ko Acan, pakai Bang Hamdan. Coba minta tolong Bang Ustadz Hamdan sama Ko Acan tuh cek samping sekeliling ini. Nih mumpung Indonesia merdeka. Tuh yang beras yang kemarin berapa? Sisa berapa? 34. Nah, bagikan sama tetangga-tetangga. Nanti pakai Ko Acan, pakai Bang Ustadz Hamdan, pakai siapa nih? Sandang. Kan Sandang udah ada kan pangannya. Bilang dari Masjid Kapal, kasih stiker. Hari ini bagikan. Dah. Jelas. Nanti biar Bang Ustadz Hamdan yang ngomong. Hayya ala sholah ko, gitu. Ya Bang Ustaz, bilang dari masjid Bang Ustaz, ya. Tolong hari ini didistribusikan. Jangan bentur-benturkan kita dengan Pancasila, jangan bentur-benturkan. Jadi orang tanya, berapa muslimnya Ustaz? Di sini yang muslim mungkin cuma 9 rumah. Mungkin tidak sampai kali, mungkin kurang lebih lah 7-8 sama Bang Heri lah belakang. Sisanya alhamdulillah tidak pernah kita musuh-musuh, tak ada. Kita berkelahi, dia pelihara anjing kita kasih racun itu enggak. Kasih buah 2 minggu sekali. Kalau dia mau ke rumah sakit kita siapkan 2 mobil sehat, kita mobil ambulan.
Dia punya rumah mau jual, kita beli. Dari 2011. Jadi kalau ada orang bentur-benturkan kita, nggak paham berarti. Dah, baru sampai ayat atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u. Jangan kalian bercerai-berai, bersinergilah, berkolaborasilah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ente bisa ngapa? Saya bisa mancing, Ustaz. Oke, hasil pancingan ente untuk anak yatim menghafal Quran mau udah. Weh, mau lah Ustaz. Semangat kami mancing nih. Kami makan pun udah biasa dah, kata dia. Wah, dapat waktu itu malam-malam jam berapa? 9, setengah 10 gitu lah. Gedor pintu rumah. Dulu kejadian tahun 2013 dulu. Ada komunitas pemancing. Dapat ikan besar, ikan apa? Kayak tapah gitu. Dua tapah, bukan kayak ikan tapah beneran. Segini di itu tuh segini saya gitu. Bilang, Ustaz, waktu itu kita belum punya freezer ya, mau beli freezer tak ada duit. Munzalan saat itu. Sekarang enak, sebut ya datang barangnya. Bawa kemana nih? Saya bilang ada panti asuhan sini dekat, ada pondok menghafal Quran. Bawa ke Madinatul Quran, Ustaz. Astagfirullah. Farur sih. Bawa, disepakat. Oh, itu kata beliau yang mancing nih. Anak-anak begitu nengok ikan, Ustaz, sukanya. Entah ngapa, kata dia, mereka yang makan saya meleleh nangis. Nah, aneh enggak? Saya biasa mancing, Ustaz, makan seorang, bahagia, senang sudah. Tapi pas saya kasihkan kok saya lebih senang ya. Bahkan saya tidak dapat makan, kata dia. Nah itulah bang, saya bilang konsep menolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Bahagiakan dulu orang lain, kita akan dibahagiakan sama Allah. Tidak bisa dipungkiri itu, betul nggak? Ada yang sudah ngerasakan belum? Antum membantu orang, ngasih orang, bahagiakan orang. Kok antum yang bahagia duluan? Tidak masuk akal. Nah, masuk ke dalam hati, bisa dirasakan. Atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u. Wala tanaza'u. Jangan kalian saling. Nah, pentingnya apa setelah tanaza'? Kalau kalian harus bersatulah. Habis itu wala tanaza' fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kalau kita tidak boleh berselisih pendapat, wala tanaza'u, kita disuruh ngapain? Disuruh musyawarah. Musyawarah bahasa Qur'annya apa? Syura. Ambil kesepakatan. Musyawarah mufakat. Dah? Sila keberapa sudah? Sila keempat. Ngapa ada apa sini. Ente ngapa sini. Enggak, ini contoh. Ngapa ente sini duduk? Antum ngapa sini duduk? Dah, apa masalahnya? Ini Ustaz, si anak tuh begini. Kalau ente kata dia saya begini Ustaz, kata dia. Kata siapa? Ada ente ngomong gitu? Enggak ada. Ente dapat dari mana? Ngayal ya, kayaknya begitulah dia ngomong saya. Sini. Udah pernah ketemu tiang listrik? Banyak orang teman-teman, karena tidak ketemu nih, jadi tidak bisa ngambil keputusan yang benar. Betul nggak? Sama-sama prasangka, yang sana ngira begini, yang sini ngira begini, kayak mau saling serang gitu, betul nggak? Nanti ada tuh di ayat 48. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibai.
Nakaso ala akibai itu apa artinya? Falamma tara wa idh zayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Hah? Maka saya bilang kemarin di internal, saya ini punya 5 anak. Pengasuhan santri, amal pendidikan, amal pusat dakwah, amal sosial, dengan amal usaha. Itu 5 anak saya. Itu baru yang di dalam, belum yang di luar-luar yang saya dampingi juga. Posisinya kan kiai itu, kalau yang kita pahami dari Gontor dan guru-guru kita mengajarkan, posisi kiai itu posisi ayah gitu, jadi penengah. Anak-anak berkelahi itu biasa, rebutan mainan. Fight biasa, rebutan sama Pati itu, rebutan remote gitu-gitu. Kok kelahi-kelahi Ustaz? Ya namanya juga anak. Coba bilang kenapa kelahi-kelahi? Namanya juga anak-anak. Yang bodoh adalah ketika ayah terprovokasi oleh salah satu anak itu, ya si anak tuh begini, ayahnya tidak dengar-dengar lagi, langsung marah-marah, panggil dua-duanya. Kalau saya gitu, ngapo Fayat sini, Kak Iya ngapo Fayat ngapo tadi, begini-begini ya, nih Kak Iya betul ke? Iya, habis Fayat tuh begini-begini, tidak boleh gitu. Nah ini salah, kasih tahu langsung dua-duanya. Tidak selamanya teman-teman cara didik anak itu harus pakai angkat suara gitu. Ini kesalahan emak-emak juga nih, perempuan-perempuan. Oh perempuan, buang mindset itu siapa yang ngajarkan? Tidak ada dalam dalil Qur'annya, tidak ada dalam hadisnya. Ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong angkat suara itu tidak ada. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, Bu, abis Ustaz kalau tidak ngangkat suara, kau salah didik dari awal. Volumenya jebol. Tidak selamanya, mumpung belum nih, pelan-pelan memang. Ibunya juga harus punya keteladanan. Ibu tak baca Quran, ibunya juga tidak jaga mulut, sibuk sama HP, mana bisa meramput. Ente tidak akan dihormati. Tahu tidak anak ente tuh hanya formalitas ya, sayang sama ente, salaman, formalitas. Harusnya muhasabah dong. Ngapa anakku kayak gitu ya? Kok dia tidak dekat sama aku ya? Muhasabah, introspeksi ente. Cuma dikira ada anak durhaka ya? Orang tuh durhaka tuh banyak. Saya udah sering ngomong ini. Anak tuh punya hak atas diri kita, punya juga kewajiban atas diri kita. Ini sibuk nuntut, hak. Kalian harus hormat sama mama, harus dengerin mama. Mama yang tak mau dengarkan orang tua. Dah. Oke, kita masuk ya. Wa id zayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Iblis ini setan memang. Apa? Setan. Punya anak, satu amal sosial, satu amal pendidikan, satu pusat dakwah, satu bagian pengasuhan santri. Itu anak-anak saya 5 tuh yang diinter, anak kandung. Belum lagi anak yang dekat, musal miskin, dan beberapa yang saya sedang dampingi dan sedang kawal. Tidak boleh sebutkan, sebut saja Bunga gitu. Ini jarul lakum. Tapi sebelum dia ngomong ini jarul lakum, dia bilang la ghaliba lakumul yawma minan nas. Dibikin ente betul kata dia. Betul lah ente tuh. Data ente valid kata dia. Oh setan. Coba bilang valid data ente, menang ente nih. Pokoknya besok kalau udah rapat
Begitu kita udah punya modal, confident kan, misalnya besok akan rapat, oh udah siapkan data dah, menang aku besok nih. Inilah dia bisikan iblis, la ghaliba lakumul yauma wa inni jarul lakum. Apa ini jarul lakum? I stand by your side bro. Oh gitu kata-kata setan. Apa? Saya di pihak Anda. Suami, istri gitu. Kau udah nak cerai tuh, istri kau tuh memang tak tahu diri emang. Udah berkali-kali dah kau ingatkan, memang kurang ajar gitu. Tak mau dengar dia. Nah, sebelah sana gitu juga. Suami kau tuh tak pakai kata dia. Harusnya tuh dengan pengabdian yang sudah kau berikan, dengan apa yang sudah kau layan sama dia, dia tuh harusnya bisa ngasih uang lebih banyak untuk kau tuh. Setan. Kok kau dikasih rumah kontrakan kayak gini? Nggak level lah. Mau bisa punya rumah, suami kau tuh nggak sayang berarti sama kau. Oh bu, bu, pak, bang, suami lain tuh ngasih istrinya tuh seminggu 3 kali. Ini sebulan sekali ya syukur dah. Ngomel. Capek mulutnya. Coba bilang. Pakai apa? Ayam geprek level 200. Serius dah ini teman-teman? Ini masalah serius dah? Serius. Luar biasa. Maka laki-laki kan suruh jaga pandangan kan? Laki-laki suruh apa? Jaga pandangan. Kenapa? Di luar banyak yang lebih bening. Bukan putih lagi boy, bening cabang. Baru nengok nanas kan gitu kan, nengok ayam, nengok bebek. Begitu keluar dari hutan, Monotani kan hutan. Wih banyak makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Wow. Tuhan yang Maha Esa. Balik sana lagi, nengok nanas lagi, nengok bebek lagi, aman, cantik. Glowing, putih-putih. Itu minum kopi kali, nampak kali kopi tuh lihat sini. Itu kalau kopi nampak tuh dia teko kelasnya. Belum lagi pakai filter 3 lapis. Ya kan? Dulu kan saya bilang wajah itu dirawat bukan diedit. Hari ini saya ganti, wajah itu dirawat bukan difilter. Wow, begitu pakai filter Instagram putih-putih, bening-bening. Giliran filternya terbuka, masya Allah terplongkeng nengoknya. Entah ngapa perempuan tuh. Maka kalau dia suka bersandiwara, suka berpura-pura, maka akan dapat pasangan yang juga suka berpura-pura. Itu rumus bos, itu rumus sunatullah. Jadilah yang original, jadi yang apa adanya. Antum baik-baik, depan orang baik, belakang orang baik, original. Udah sampai la ghaliba lakumul yauma. Ini saya belum pernah bahas detail kan. Maksudnya detail-detail kayak per ayat tuh biasanya slide aja. Nah, hari ini agak detail ya, boleh nggak? Saya ingat waktu ngeliat tuh, pakai filter ya kan, masya Allah glowingnya, cantiknya. Begitu kita nengok tuh, inna a'tayna kal kautsar. Aku melihat nikmat yang amat sangat banyak. Begitu ketemu aslinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, lalu lama emak nih untuk bahan posting Ustadz, wajah itu dirawat bukan difilter. Nanti dikasih lagi bawahnya tuh rawahu Ustadz Lukman. Aku juga ya.
Aku juga yang kena. Apa teplongkeng tuh Ustaz? Nanti tanya Ustaz Habibi. Didempul apa diaci Ustaz? Mah sedang-sedang dah. Ustaz, tapi kalau pakai facial wash, pakai apa boleh, sila. Saya juga pakai facial wash. Ya kan? Tapi yang paling penting tuh teman-teman, yang paling penting tuh kita bersihkan hati kita. Kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak wudu, jaga wudu. Gak usah benci sama orang. Kenapa? Benci itu merusak sistem saraf di tubuh kita. Saya kan udah pernah cerita, saya belajar di Cina, di Tianjin, China. Tianjin. Ada seorang guru namanya, dia tuh levelnya level Sifu gitu lah ya, guru kesehatan. Ya kan? Jadi dia bilang orang itu akan sehat kalau peredaran darahnya lancar. Orang itu akan sehat kalau peredaran darahnya lancar. Dan dia bilang salah satu hal yang membuat peredaran darah itu lancar adalah jangan pernah menyimpan dendam kepada orang lain. Umurnya berapa beliau? 66 tahun. Berdiri tegak, ngomong 3 jam karena pakai translator. Jadi panjang ngomong. Sebenarnya ngomong cuma 1,5 jam. Ini kan ada penterjemah jadi 3 kali lipat. Pakai hak tinggi. Punya mama kandung umur 88 tahun. Namanya Miss Sun Yukai. Kepala rumah sakit kanker di salah satu kota di Cina. Waktu saya datang itu saya dengar, terdiam saya, ingat satu ayat Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ustadz, jadi-jadilah nyindir emak-emak. Sesekali emak-emak juga perlu bahagia. Iya, pakailah filter tuh 7 lapis sekalian. Berapa lapis? 7 lapis. Penyemangat ibu-ibu Pak Ustadz, kalau mau glowing kan mahal Ustadz. Gampang, pakai lampu strongken langsung glowing langsung. Teman-teman, pernah gak ngerasa antum ketemu sama orang, mohon maaf ya, wajahnya biasa saja, tapi antum betah gitu di sampingnya? Pernah gak? Penampilannya biasa aja, sederhana, gak pakai barang-barang mahal. Antum tuh dekat-dekat dia tuh bahagia gitu. Pernah ngerasakan? Tapi ada orang barang-barangnya mahal, barang-barang yang nempel di tubuhnya tuh barang mahal, tapi antum dekat dia tuh kayak tak betah gitu, risih gitu. Pernah gak? Nah, bukan fisik orang. Ada pernah dengar istilah dulu inner beauty? Apa yang bikin orang itu adil dan beradab tadi, berakhlakul karimah? Oke. Udah sampai zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Wa inni jarul lakum. Ustaz, saya udah letih Ustaz. Hayati lelah Ustaz. Udah ngomong-ngomong gitu tuh perempuan tuh minta makan. Coba bilang. Kalau perempuan udah kayak gitu-gitu tuh minta ajak makan. Kadang-kadang teman-teman, hai laki-laki, mana suami, mana suami? Omongan perempuan tuh jangan langsung semuanya kau masukkan ke dalam otakmu. Kadang dia habis ngomong dia udah lupa dia ngomong apa. Kayak orang kena hipnotis tuh. Ngomong apa istri aku nih? Jangan langsung dengar, langsung masuk. Dah dia habis ngomong tuh dia lupa dah. Tak apa ya diomelkan barusan tuh. Tanya ulang, ngomong apa tadi? Apa ya? Kita lupa. Kita masukkan ke hati omongannya. Itu perempuan. Coba tepuk sebelahnya. Gitulah dia.
Yang di belakang nanya, Ustaz ngomongkan siapa? Ngomongkan ente. Biarkan ya dia ngomong, wah, itu bisa puas hatinya tuh. Nggak usah direspon, dia ya gitu. Ya, sholat, Allahu Akbar. Salah kiblat nih, astagfirullah. Hayati lelah, Zainuddin mesti paham. Ajak jalan, Din. YouTube berhenti dan sampai berhenti YouTube Pak. Ini emak-emak yang laporkan nih. Kami insecure Ustaz dengan kajian hari ini. Matikan. Jangan-jangan indah rumah sehat. Tuh kan? Iya Ustadz, kami tuh kadang-kadang ngomong-ngomong ngerepek, udah selesai, habis itu lupa juga dengan apa yang kami omelkan. Nah, coba mereka mengakui kok itu. Antum jangan masukkan ke hati, dengarkan ya. Senyum. Ajak makan, ajak ke mall ganti baju dia. Coba dulu. Ajak mall, ajak makan, ganti baju. Ganti baju kawan. Memang diam dia di mobil. Hati-hatinya. Kok Ustaz tahu istri saya perempuan? Sama Ustaz semua perempuan. Begitulah dia memang kata Rasulullah. Itu mau marah-marah lah sama Rasulullah. Nih kata Rasulullah. Ngapa? Bengkok. Kalau diluruskan patah, dibiarkan makin bengkok. Ingatkan baik-baik. 21.000 kata per hari dia keluarkan. Macam peluru tuh. Habis lah semuanya. Ya kan? Habis itu dia lupa gak? Ngomong apa aku tadi? Kena tembak ente. Ya dengarkan, senyum. Nanti habis itu baik lagi dia. Tetap kopi campur gula masih. Nggak lupa dia. Nggak mungkin dikasihnya kopi campur garam. Biasalah. Mungkin dia capek, bosan loh. Berputar di putaran itu terus, tangan kiri gendong anak, ya kan? Ini masak, kemas kamar, ruang tamu berantakan, rapikan ruang tamu, kucing. Habisnya kucing masak, berputar-putar, begitulah dunia emak-emak. Kalau dia jalan lurus kemana, sampai mempawah dia. Betul enggak? Nah, kita paling enggak laki-laki nih datang nengok gitu lah. Oh, ini apa dia? Oke. Say hello. Hai. Ngapa kita nih? Ada agenda apa? Mau makan enggak? Gitu. Bismillah. Suka dia tuh. Ya kan? Kamu itu 1345. Loh, kok 1345? Karena kamu enggak ada duanya. Iya. Apa sih kata dia? Mulutnya apa sih? Hatinya? Kita jangan belajar belum. Nanti. Di kumpul situ Didi, Gunawan, masuk situ. Jangan duduk di situ, itu zona berbahaya di situ. Zona-zona dewasa. Nah, Cak Anton berdua geser situ. Cak Anton, Bang Zul, ada cocok lah tuh 3. Bikin klub. Supaya aman spiritual yang bertiga tuh konsultasi sama ayah. Ayah. Supaya terjaga. Mas Awan itu kan. Mas Awan.
Ya kan Cak Anton, Bang Zul, nah bikin klub. Iya. Apa sih yang dimau iblis itu? Dah ya, 16 menit lagi. Falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibai. Udah berhadap-hadapan, udah mau berkelahi gitu, udah mau cerai, udah mantap bismillah. Apa dia bilang? Nakaso ala akibai. Setan itu balik ke belakang. Ya kan? Lalu berkata, inni bari'um minkum. Coba ulang. Yuk, ikut saya semuanya. Inni bari'um minkum. Inni bari'um minkum. Inni bari'um minkum. Tadi dia bilang apa di sebelumnya? Aku ada di pihakmu. I stand by your side, bro. Tenang ya, aku sama kau, kata dia. Sambil nyuci itu, sambil ngomel kan. Memang suami aku tuh nggak tahu sekali. Marah-marah lah dia kan. Udah siap nih, minta cerai aku, minta cerai. Suaminya begitu balik, ya kan? Nengok istri marah-marah, lagi kesal juga, lagi sama-sama kesehatan, langsung jatuh talak. Teng 1, teng 2. Talak 1 kan tetap, walaupun ngomongnya 1000 kali tetap talak 1. Nggak ada istilahnya ngomong 1 kali langsung talak 3 tuh nggak. Talak, tetap salah. Paham ya? Dah talak 1. Begitu kena talak entah ngapa hatinya langsung, Ustaz, suami saya benar-benar, padahal saya mau ngegap ya Allah kemarin tuh. Kalau saya jadi ustaznya nyaman gitu kan kalian. Setan langsung balik badan. Apa kata setan? Inni bari'um minkum. Nah, sorry ya bro ya, gua nggak ikutan ya. Lalu nenggek aja sendirian. Gua nggak ikutan, nggak suah-suah gua yang kayak gini nih. Nggak suah-suah. Kok gua nggak suah-suah? Bahagia nggak dia? Bahagia. Maka ada setan, tolong catat suami-suami, tolong catat para istri. Ada setan yang memang ditakdirkan Allah tugasnya khusus untuk membuat rumah tangga bercerai. Namanya dasim. Tidak punya job desk lain, tidak punya tugas lain, hanya satu. Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji. Tugasnya cuma satu, yaitu membuat rumah tangga cerai. Ada yang bilang gini, Ustadz, tidak semua perempuan begitu, Ustadz. Sama gak? Tidak semua gak laki-laki begitu. Ma makna gak suah-suah? Gak suah-suah is never. Jadi kita harus paham, ada setan yang kerjanya memecah belah antara suami dengan istri. Maka suami PR-nya jaga mata. Kenapa gondol basor itu untuk laki-laki? Walaupun perempuan juga gondol basor, jaga mata, itu selamat. Kenapa yang kau lihat mempengaruhi pikiranmu? Asal yang perempuan, aduh soleha, jilbabnya panjang. Kalau ngomong napasnya setengah napas. Oh bengek, bukan romantis. Setan namanya dasim. Jadi memang tujuannya rumah tangga cerai. Pokoknya suami itu tetap salah di mata istri. Begitu juga istri salah di mata suami. Teman-teman semua, itulah yang penting dalam rumah tangga tuh musyawarah, duduk sama-sama. Jaga mata, itu laki-laki. Perempuan ngapa Ustaz? Jaga mulut. Coba ulang.
Pegang mulutnya. Pegang mulut kawannya boleh gak? Ih gitu. Berkelahi nanti di belakang. Pegang mulut seorang. Ustadz, saya sudah single parent Ustadz. Memang saya lepas karena dia bermaksiat sama Allah Ustadz. Dia memaksa saya untuk buka jilbab. Dia memaksa saya untuk ini. Itu lain cerita bos. Lain cerita. Kalau memang antum dipaksa bermaksiat, beda cerita. Saya lepas dengan ikhlas Ustadz, karena dia menyuruh saya untuk bermaksiat kepada Allah. Itu beda cerita. Kalau suaminya nyuruh sholat, suaminya nyuruh tutup aurat, suruh bangun subuh, wajib taat. Tapi istri tidak mau dengar Ustadz. Istri tidak mau dengar Ustadz. Ya udah, ente udah lepas karena sudah pernah mengingatkan. Kau para istri sudah balik, sudah haid, sudah nanggung sendiri, mukallaf engkau. Suamimu sudah mengingatkan, kau tidak mau dengar. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang peringatan kepadamu? Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah datang yang ngasih peringatan. Ente kira yang ngasih tausiah itu harus ustaz ke? Hai para suami, istri udah mengingatkan, Pak, cari rezeki yang halal, Pak. Kami tidak mau, Pak, dikasih makan dengan harta yang haram begini, Pak. Walaupun banyak. Istri udah mengingatkan, suami, kau diam ya, kau tuh perempuan, kau tahu apa-apa. Ini nanti dibantai Allah. Alam ya'tikum nadhir. Dan alam ya'tikum nadhir. Udah datang peringatan. Udah dikasih tahu. Udah. Istri udah bilang, Pak, ke masjid lah, Pak. Saya udah minta apa-apa kok, Pak. Berharap Papa pergi ke masjid, Pak. Ini teman-teman harus jadi kesadaran kita bersama. Dan yang menyeramkan, belum selesai nih ayatnya, masih ada 9 menit. Habis dia bilang inni aroma la tarawna. Setelah dia bilang inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Inni aroma la tarawna, aku melihat apa yang kau tak bisa lihat. Dia bisa lihat apa? Dia bisa lihat Allah. Dia bisa lihat apa? Lihat malaikatnya. Iblis bisa nengok. Dan waktu saya terus terang belajar ayat ini, kesal benar saya. Kenapa? Kalimatnya itu loh, inni akhafullah. Coba lihat. Kata iblis, aku nih, seiblis-iblisnya aku, sesetan-setannya aku, masih takut sama Allah. Kita nih bukan setan, tapi takut sama Allah. Jaringan lagi down ya teman-teman semua yang di YouTube ya. Nggak apa-apa, nanti kita beli YouTube-nya sekalian. Tambah sinyal-sinyal. Berapa sekarang sekilo? 7,5. Kurang lebih gitu. Jangan tak jadi lah ya. Kita teman-teman bukan setan, tapi tak takut sama Allah. Dia jelas-jelas neraka jahanam. Masuk neraka iblis ini, setan. Masih bilang ini akhafullah. Coba, siapa yang baru tawarin? Maksudnya baca Al-Anfal baru sedetail ini gitu hari ini. Ada? Alhamdulillah. Jadi tiap hari SMK itu kita belajar terus ya. Walaupun ayatnya lewat karena baru lagi dapat insight. Itulah hebatnya Quran. Ijaz. Ada enggak bosannya belajar Quran kalau kayak gini teman-teman? Hah? Antum yang bakal jadi suami harus ngerti ilmunya. Oh, ternyata begitu Ustaz. Sama mama mertua gimana? Sama. Adik-beradik gimana? Begitu. Istri yang sudah sekasur, mohon maaf. Antum sudah sekasur, sudah setubuh, satu badan, masih bisa berselisih. Apa gitu beda rumah? Adik-beradik cuma darah ya sama. Emang pasti kompak? Enggak. Belum tentu. Habil Qabil tuh satu perut. Berkelahi
bunuhan. Betul nggak? Maksiat pertama di bumi kan iri dengki, akhirnya bunuh. Setan masih takut sama Allah, teman-teman. Ini ada orang disumpah pakai Quran masih maling. Jadi teman-teman coba jawab ya, kalau setan saja udah setan namanya, itu takut sama Allah. Nah, ada manusia yang tidak takut sama Allah tuh apalah kira-kira namanya? Halus benar mulut antum. Ayo. Setan udah setan namanya. Kan? Wa idz zayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Apalah dia takut? Dia tahu siksa Allah itu penting. Dia tahu siksa Allah itu nyata. Ngeri aku nih, kena bantai aku nanti di akhirat nih. Pasti aku nih. Udah tahu udah di endingnya pasti kena bantai. Maka dia bilang aku tak mau seorang. Paling enggak cari kawan lah. Iblis teman-teman, setan punya keimanan masih. Ini akhafullah. Coba lihat, biasanya teman-teman, negara-negara yang kecil-kecil itu kan karena ada yang ditakuti makanya waspada. Singapura itu kan jaga-jaga kan, waspada kan. Taiwan, Hong Kong, tuh ada yang ditakutinya gitu. Betul nggak? Ada kekuatan yang lebih besar yang dia takuti. Negara-negara di Afrika itu ada yang memang masih, walaupun katanya sudah merdeka, tapi masih ditakuti. Di situ Tuhan dia tak ditakuti. Tapi tidak semuanya. Koruptor Ustaz, bukan koruptor. Maling. Bagus benar nggak pakai koruptor. LGBT Ustaz, enggak. Penyuka lubang tit gitu. Penyuka lubang tit. Ada bagus-bagusnya. Kenapa iblis takut masuk neraka yang kekal Ustaz? Kenapa? Karena memang dia tahu siksa Allah tuh luar biasa. Apa yang dijawab sama dia? Wallahu syadidul iqab. Ini akhafullah. Aku tak berani kata iblis. Takut aku. Maka teman-teman, rumus dasar, balik lagi ke materi awal tadi saya sampaikan. Apalah yang menjadi pintu gerbang semuanya? Pintu gerbang dan pintu masuk dari semua pembicaraan kita hari ini, sisa 2 menit, adalah ketaatan. Kenapa iblis itu tidak mau tobat Ustaz? Karena memang dia ngerasa dia benar. Iblis salah tapi masih bela diri, makanya masuk neraka. Nabi Adam salah, minta ampun, masuk surga. Paham enggak? Udah pernah saya bahas kan, iblis sama Nabi Adam tuh ada persamaannya. Sama-sama pernah ketemu Allah, sama-sama pernah tinggal di surga, sama-sama pernah bikin kesalahan, tapi beda respon. Yang Nabi Adam minta ampun istighfar, lalu dia diampunkan Allah. Yang iblis udah dibikin salah malah makin jadi, makin gila. Kata Allah, ya udahlah, usah paret lah sana.
Kalau balikkan lagi ke kejadian emak-emak di rumah gimana? Emak-emak bekemasmu, masak-masakmu, menyiapkan makananmu untuk keluargamu. Itulah jihadmu di rumah tangga. Jihadukunna fi sabilillah. Jihadukunna fi sabilillah yang dimaksud itu jihadukunna fi buyutikunna. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Kan ada ibu-ibu nengok para sahabat yang laki-laki turun perang semuanya. Wah, perang. Mereka bilang mereka enak ya Rasulullah, dapat pahala jihad, dapat pahala begini. Kami yang emak-emak ini gimana? Kata Rasulullah, jangan, bukan. Jihadukunna fi buyutikunna. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Jihadnya emak-emak itu di rumahnya. Makanya barisan emak-emak munzalan. Kami sambil berkemas, Ustaz, mantap. Kami sambil nyapu, Ustaz, sambil dengarkan SMK pokoknya. Oh, saja mantap itu. Mudah-mudahan penyapunya, lantainya, apanya semua jadi ibadah mak-mak di rumah. Tetap semangat mak-mak. Aku padamu. Jadi pagi-pagi ini ngasih semangat, ngasih tahu juga hati-hati mak. Oh mak-mak hati-hati. Ada setan yang memprovokasi kita untuk bercerai. Jangan. Selama masih dalam koridor kebaikan, selama masih dalam koridor ketaatan, masih ada kelebihan dan nilai-nilai kebaikan yang masih bisa dipertahankan, ambil titik tengahnya. Yang lain sambil pelan-pelan. Siapa tahu wasilah mak-mak berkemas, siapa tahu wasilah mak-mak ngurus rumah tangga, Allah juga bereskan suami kita pelan-pelan dia kembali ke jalan yang benar. Sambil masak doakan dia, ya Allah lembutkan hati suami hamba ya Allah gitu. Sambil ngaduk-ngaduk Tuhan Fatihah. Jadi dia makan kan? Nah waktu dia makan, disitulah dia tersadarkan. Oh, sampai mungkin emak-emak tuh tertidur di setrikaan gitu ya, bolong bajunya misal gitu. Begitu dia berkemas, oh letih istri aku, perlu refreshing kayaknya. Jalan, tinggalkan dulu rumah. Sesekali biarkan dulu, tidak apa-apa lah rumah berantakan tuh, tidak apa-apa, sebentar ya, jalan sayang, sini sayang, ayo sayang, Allah sayang, gitu lah jadi suami. Suka pak dia tak minta apa-apa tuh, mie ayam, bakso gitu ya dulu. Maka tanya mau makan apa, kalau dia bilang terserah, nah itu minta jalan. Nanti dia bisa dalam perjalanan dia dapat ilham tuh. Belok kiri kata dia, kita driver. Kiri sayang, oke kiri, oke. Kanan ya lah kanan kata dia, oke. Biasalah dia belok lampu sen ke kanan dia belok kiri kok. Namanya juga emak-emak. Ke laki-laki itu innallaha ma'as sholirin. LDR Ustaz, enggak apa-apa, aja ditanggung. Minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang bisa dekat sama suami istri. Nanti ada usaha, ada bisnis yang bisa buat antum dekat sama istri, insyaallah. Dah begitu kira-kira mak-mak, semangat semuanya, barakallahu fikum, tetap semangat dan istiqomah. Para bapak-bapak juga semangat, ya kan? Semoga bisa dapat rezeki yang semakin berkah, semakin berlimpah. Biar bawa duitnya duit halal, enggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Coba dalam. Kasih ke istri bahagia, dia bunga-bunga hatinya. Nih sayang, halal insyaallah. Nih sayang, halal. Mantap. Oke. Abang-abang, harga dirimu terletak di rezeki halal. Coba bilang. Nafkah halal yang kau berikan itulah izzah, harga diri seorang laki-laki. Bukan mobil, bukan apa. Kasih mobil. Sayang nih hadiah ulang tahun ya, mobilnya leasing. Ya, pret. Bentar ya dia suka tuh. Percaya omongan saya, berkelahi di rumah tangga tuh. Apa? Mobilnya panas. AC-nya ada Ustaz. Iya, AC-nya ada. Pemanas dari ribanya itu yang tidak bisa sembuh-sembuh. Paham? Oke? Jadi kalau sayang tuh bawa rezeki halal. Izzah laki-laki. Di mana? Nafkah halal. Sip? Pelan-pelan. Sekarang 100, 200, 300. Nanti 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Begitu. Amin Allahumma. Dan saya doa terus buat antum. Saya doa terus buat kawan-kawan semuanya. Ayo. Sip ya. Harga diri laki-laki. Di mana harga dirinya? Nafkah halal, rezeki halal.
tanganku bawa balik yang haram-haram. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Coba bilang banyak, penting halal. Izzah, harga diri laki-laki. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ingat teman-teman semuanya, izzahnya laki-laki di mana izzahnya? Nafkah halal. Bukan hanya sekedar cari nafkah, tapi nafkah yang halal. Itu harga dirinya laki-laki. Bilang sama istri, sabar sayang, saya tidak akan belikan mobil yang kredit, saya akan kasih engkau mobil yang cash supaya sejuk. Wah, sejuk kita nanti jalan saya. Tidak apa-apa bagus, yang penting cash. Daripada jelek kredit. Setuju jangan? Kalau Canten mau cari ini nanti kita ngomong dulu. Yang bagus dan cash. Canten udah ngomong mobil, dia udah selesai dia urusan mobil. Dia perlu yang itu. Jadi kita kasih tahu Canten ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih mak-mak semuanya. Beb, barisan mak-mak Munzalah tetap semangat, tetap istiqomah. Tiap subuh kita belajar sama-sama. Uhibbukum fillah, saya mencintai antum semuanya karena Allah. Jazakumullah khairan. Doakan saya, doakan Bunda Uum, doakan anak saya, keluarga saya, doakan juga Masjid Kapal Munzalah, doakan kami semua yang ada di sini. Semoga kami semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu buat yang sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan dilancarkan Allah. Yang sedang cari nafkah, nafkahnya semoga semakin halal, semakin berkah. Yang sedang sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang belum dapat jodoh semoga diberi jodoh yang terbaik, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Semangat teman-teman semuanya, berdagang, berusaha, berbisnis, diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.